Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap jamaah pondok cantik dan kaum muslim muslimat, jamaah pengajian kitab Nashaikhud Diniyah pada hari ini. Marilah pengajian kitab pada hari ini kita baca, mudah-mudahan membawa manfaat dan barokah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah ala mana wa bi salafus sholih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya na'budu wa ya nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana fid dharain amin ya mujibas sa'ilin. Wa yambaghi liman arada ayyahtimal Qur'an ayyahtimahu min awalil lail aw min awalin nahar hatta yattasi'a waqtu sholatil malaikati alaihi fa inna warada fi ba'dil athar anna man khatamal Qur'an ayyata sa'atin minal lail sholat alaihil malaikah hatta yusbiha. Sebaiknya bagi orang yang menginginkan untuk menghatamkan Al-Quran, hendaknya menghatamkan dari awalnya malam atau dari awalnya siang, sehingga waktu itu muat untuk memintakannya malaikat ampunan terhadap orang tersebut. Karena sesungguhnya di sebagian dawuh, ada dawuh yang mengatakan annaman khatamal Quran, barang siapa yang menghatamkan Al-Quran dimanapun waktunya dari malam hari, maka malaikat akan memintakan ampunan kepada orang tersebut hatta yusbiha, sampai ia masuk waktu pagi. Jadi orang-orang yang menghatamkan Al-Quran kapanpun waktunya dari malam hari, maka malaikat akan memintakan ampunan kepada Allah sampai ia masuk pada pagi hari. Wa ayyata sa'atin minan nahar sholat alaihil malaika hatta yumsiya, dan dimanapun waktunya dari siang hari, maka malaikat juga akan memberikan ampunan atau memintakan ampunan kepada orang tersebut sampai sore hari. Wa fi sholatil malaika 'alal abdi kullu khairin wa kullu sya'adatin lahu. Dan di dalam permintaan ampun oleh malaikat kepada Allah terhadap seseorang hamba, yaitu mencakup setiap kebaikan dan juga setiap kebahagiaan bagi orang yang dimintakan ampunan. Wa makna sholatihim alaihi istighfaruhum lahu wa du'auhum lahu bil khair. Adapun makna daripada sholatnya malaikat atau permintaan ampunan atau olehnya malaikat memintakan ampun kepada orang tersebut, yaitu malaikat memintakan ampunan kepada orang tersebut dan mendoakan orang tersebut agar mendapatkan kebaikan. Wal yukthir minad doa indal khatmi, dan hendaknya memperbanyak doa ketika menghatamkan Al-Quran. Fa innaha sa'atun syarifatun mubarakatun, karena saat khatam Al-Quran merupakan saat yang mulia, saat yang penuh berkah. Wa minal mawatin allati yustajabu fiha doa wa tatanazzalur rahmah, dan termasuk waktu-waktu yang dikabulkan doa pada waktu tersebut, dan waktu-waktu yang menjadi turunnya rahmat Allah. Qala al-Imamun Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi dawuh wonten sebagian kitabnya tentunya, wa yambagi ayyakuna aktsaru du'ai indal khatmi fi sholahi umuril muslimin wa dzakara tarafan minal ad'iyati allati yambagi ayyud'a biha inda khatmil Qur'an. Sebaiknya ketika menghatamkan
Al-Quran, sebaiknya ketika menghatamkan Al-Quran yaitu memperbanyak doa-doa di dalam kebaikannya urusan-urusan muslimin, ya, urusan-urusan yang berkaitan dengan kaum muslimin. Dan Imam Nawawi menyebutkan beberapa doa, ya, yang sebaiknya digunakan untuk berdoa ketika menghatamkan Al-Quran. Wadzalika fi kitab Tibyan, hal itu ada di dalam kitab Tibyan. Doa-doa tersebut ada di dalam kitab Tibyannya Imam Nawawi. Wa huwa kitabun jalilun nafisun jama'a fihi min adabi khamalatil Qur'an wa qiraatih qadran solihan la yastaghni hamilul Qur'an ngan ma'rifatihi wal wuqufi alaihi. Kitab Tibyannya Imam Nawawi yaitu kitab yang agung, ya, yang indah. Imam Nawawi menyebutkan di dalam kitab tersebut yaitu tentang etika-etika orang-orang yang hafal Al-Quran dan membaca Al-Quran, yaitu sesuatu yang patut untuk tidak ditinggalkan, tidak dilupakan oleh orang-orang yang menghafalkan Al-Quran untuk mengetahuinya dan untuk melihatnya. Wa mimma yanbaghi al-mudawamatu alaihi wa tamassuku bihi siyaman fi hadhil azminah al-mubarakah al-khizbul mubarak alladhi tu'taddu qiraatuhu. Di antara hal-hal yang sebaiknya, ya, dilakukan, sebaiknya dikerjakan, sebaiknya dipedomi, ya, dibuat pedoman, ya, apalagi pada zaman-zaman sekarang, al-mubarakah al-hizbu, yaitu tidak meninggalkan hizib mubarak, ya, hizib yang penuh berkah, yang alladzi tu'tadu qiraatuhu, yang sudah biasa dibaca hizib tersebut dan juga sudah banyak diistiqomai hizib tersebut di banyak negara, ya. Wal muadzabatu alaihi fi katsirin minal buldan wa iqamatu fil masajid, dan juga banyak hizib tersebut itu dilakukan, diamalkan di masjid-masjid, yaitu bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya, wa ba'da sholatil fajri, dan setelah sholat fajar. Wa huwa ma'rufun bi hizbil usbu, ya. Hizib tersebut dikenal dengan hizib usbu. Hizib usbu, hizib dalam seminggu, wiritan dalam seminggu. Yaftatihu lailatal jum'ah wa yukhtimu yaumal khamis, ya. Yang hizib tersebut itu dimulai hari Jum'ah kemudian diakhiri hari Kamis. Wa qad ruwiyangan Utsman radhiyallahu anhu annahu kana yaftatihu al-Qur'an lailatal jum'ah wa yahtimuhu lailatal khamis, ya. Dan sungguh diriwayatkan dari Utsman bahwasanya Sayyidina Utsman memulai membaca Al-Quran pada malam Jum'ah, kemudian mengakhirinya pada malam Kamis. Wa hadzal hizbu muwafiqun lima ruwiya anhu. Hizib tersebut ini cocok sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari Sayyidina Utsman min haisul ibtida' wal khatmi, dari segi memulainya dan mengakhirinya. Amma min haisu tauzi il qira'ah wa qismatil asba' fa huwa aidan ala misli hadzal qismah au qaribin minha mangkulun an Utsman. Adapun dari segi pembagian bacaan, kemudian pembagian minggu, yaitu seperti pembagian tersebut atau mendekati pembagian tersebut itu juga dinukil dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Wa an ghairihi, dan dari selain Sayyidina Utsman dari para ulama salaf. Qala al-faqih Abu Abdullah bin Abbad Syarikhul Hikam, al-faqih Abu Abdullah bin Abbad, yaitu syarahnya kitab Hikam rahimahullah, berkata ketika menyebutkan
Hizbil Usbu ya, Hizib Usbu pada sebagian kitab risalahnya ya, di Hizbil Usbu fi ba'di risalati wa huwa minal bid'ahil hasanah. Beliau menyatakan Hizib Usbu itu adalah termasuk bid'ah yang bagus dan baik untuk diamalkan atau dibuat pedoman. Wa yata'akkadu at-tamassuku bihi fi misli hadhil azmina allati dha'ufat fiha sa'iruddin, yaitu baik untuk dibuat pegangan pada zaman-zaman yang sudah lemah ya, tanda-tanda agama seperti ini. Intaha kalamu makna ya. Itu adalah kalamnya Syekh Abu Abdullah bin Abbad. Wal amru kama dzakarahu rahimahullah la sedangkan masalahnya yaitu seperti apa yang disampaikan Syekh Abdullah tadi. Walakin yang bagi lil mudawim ala hadzal qismi mubarak alla yaghfula an ajabaini qad aghfalahuma katsirun minal muwaddibin alaihi. Akan tetapi sebaiknya bagi orang yang beristiqomah mengamalkan hizib tersebut tidak lupa dari dua etika yang banyak dilupakan oleh orang-orang yang mengamalkan. Yang pertama, akhaduhuma alla yaktasira min tilawatil Quran ala qiraati hadzal hizbi faqat. Jadi hendaknya tidak hanya membaca Quran seperti pada hizib tersebut, yang hanya ada pada hizib tersebut. Fainau fil aktsar, karena kebanyakan hizib tersebut itu dibaca pada kelompok jamaah. Fainau fil aktsari yuqra'u fi jamaah, karena Hizbul Mubarak tadi itu dibanyak secara berjamaah. Jadi jangan sampai membacanya itu ketika berjamaah saja, artinya seperti itu. Waqad yaksuruna, dan jamaah itu banyak ya, sehingga bagiannya akan sedikit. Fayakunu nasibu alladzi yaqra'u minhu syai'an yasiron, sehingga bagian yang dibaca adalah hanya sedikit. Jangan itu saja maksudnya. Itu yang pertama, jangan meninggalkan, hendaknya menjaga seperti itu. Kemudian wasani minal adabaini, ngeten iki sementara kene mboten. Iya, tidak sementara. Mboten kene. Pundi sing pundi? Wasani minal adabaini alla yaf'ala kama yaf'alu ba'dul ghafilin ya. Yang kedua yang perlu diperhatikan yaitu hendaknya tidak melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang pelupa di dalam agama, orang-orang yang malas di dalam agama. Yaitu apa? Wa anna ba'dahum yan'atsu fi khalil qira'ah hatta yash'ura bil makruh alladhi yajuru alaihi hatta yuwaqiduhu lahu ya. Yaitu sebagian orang-orang yang malas atau orang-orang yang lupa di dalam berzikirnya, yaitu ngantuk dia ketika membaca sehingga dia tidak tahu mana yang dibaca, hilanglah yang dibaca, yang menjadi gilirannya, sehingga dibangunkan oleh temannya. Wa ba'duhum ya'khudhu fil hadis wal kalam bima la ya'ni ma'a sahibihi al-qarib minhu kata ya'tiyahul makruh wa hadza mimma la yanbaghi ya. Dan sebagian ada yang omong sendiri ya, terhadap hal-hal yang tidak berguna, tidak berfaedah bersama teman dekatnya atau teman yang ada di dekatnya, sampai-sampai dia didatangi oleh orang yang mukri ya, orang yang membacakan, sehingga dia datang kepada orang yang gurau tersebut atau omong sendiri. Wa hadza mimma la yanbaghi. Hal seperti ini adalah termasuk hal yang tidak
baik, yang tidak menjadi contoh. Bal huwa makruhun, akan tetapi seperti itu ya, omong sendiri dengan yang lain ini adalah sesuatu yang makruh dan tidak baik untuk diikuti. Wa mustaqbahun, la siyama idza kana dzalika fil masajid wal, apalagi hal tersebut itu dilakukan di masjid. Wal kalamu fiha bi ghairi dzikri lawati kitabi syadidun, sedangkan membicarakan di dalam masjid tentang hal-hal yang bukan zikir Allah, bukan pembacaan kitab Allah, itu adalah sangat makruh ya, sadidul karoha. Waqat waroda al-kalam fil masjid yakulul hasanat, dan juga ada keterangan bahwasanya berbicara di masjid ini bisa menghapuskan kebaikan. Ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab, sebagaimana kayu bakar memakan seperti api memakan kayu bakar. Wa nabbahna ala hadzainil adabaini li anna ra'ayna katsiran min qurra'i hadzal hisbi yaghfiluna ya. Li anna ra'ayna katsiran min qurra'i hadzal hisbi yaghfiluna ya. Kami mengingatkan dua etika ini karena saya memandangnya, melihatnya banyak dari orang-orang yang membaca hizib ini, Al-Quran ini melupakan dari kedua adab tersebut. Waladzi yaqra'u alaihi kitabullah wa huwa yan'asu aw yalghu halu muskilun wa amru mukhattarun ila akhirih, wallahu a'lam bishawab. Ada kurang lebihnya minta maaf, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.